hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Kita akan hafalkan pada ayat 147. Ini cerita tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Surat 21 ayat 147. Apa? Surat 21 ayat 147. Oh maaf. Ayat 87. 147 ini footnote-nya. Ayat 87. Nah, ini karena nomor footnote-nya sama nomor ayatnya dibuat sama, jadi membingungkan. Semestinya dibedakan. Sudah ketemu ya? Ayat 87. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan yuqdara 'alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Ya, cukup nih. Pada ayat-ayat ini ada beberapa kalimat yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 87, fadhanna allan naqdira alaih. Ini boleh dibaca fadhanna allan yuqdara alaih. Kalau naqdira pakai nun, kalau yuqdara pakai ya. Kemudian yang kedua ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini boleh dibaca nujji. Jadi nunnya satu saja. Karena itu dalam mushaf yang tercetak biasanya nunnya yang kedua ditulis kecil, ya, sebagai tanda bahwasanya boleh itu dibaca dengan satu nun, nujji bukan nunji. Karena itu kalau menulis Al-Quran harus mengikuti metode penulisan yang ada. Para sahabat dulu nulisnya juga begitu, nun kemudian tambah nun kecil baru kemudian jim. Nah, jangan kita menulis Al-Quran dengan dua nun besar, itu berarti tidak sesuai dengan penulisan Al-Quran model para sahabat zaman dulu. Kemudian ayat 89, wa Zakariya, ini boleh dibaca dengan panjang, wa Zakariya a. Kalau panjang maka ditutup dengan hamzah, Zakariya a. Nanti akan kita temukan juga bacaan wa Zakariya u. Ada a, ada u, tergantung kondisi kalimatnya, apakah sebagai fa'il misalnya ataukah sebagai maf'ul. Nah, maka kalau sebagai fa'il tentu saja dia
dhammah. Kemudian yang terakhir pada ayat 92, fa'budun. Nah, ini boleh dibaca panjang nunnya, fa'buduni, sama dengan surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, waliyadini, bisa. Tapi mari kita pelajari tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Anbiya ayat 87, wa dhannuni, dan nabi yang memiliki ikan, maksudnya nabi yang dimakan ikan, yaitu Nabi Yunus. Ketika zahaba, dia pergi, maksudnya dari kampungnya, mughadiban, dalam keadaan marah, maksudnya marah kepada kaumnya. Fadhanna, maka beliau menyangka, bahwasanya lan naqdira, kami Allah tidak akan menyempitkan, atau alla yuqdara, bahwasanya tidak akan disempitkan, alaihi, kepada beliau. Ternyata disempitkan oleh Allah, yaitu dimasukkan pada perut ikan. Fanada, maka dia menyeru, fidh dhulumati, di dalam kegelapan. Apa yang dia serukan? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya adalah aku, minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini bicara tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus, beliau melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah zahaba, pergi dari kampungnya, mughadiban, dalam keadaan marah. Kenapa marah? Karena kaumnya didakwai masuk Islam, tidak mau, tidak menerima dakwahnya. Maka beliau marah, tinggalkan kampungnya. Kesalahan Nabi Yunus di mana? Dia meninggalkan kampung belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang diutus oleh Allah, dia tidak boleh melakukan apa yang tidak disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dakwah, disuruh hijrah. Ini belum disuruh hijrah sudah meninggalkan kampungnya karena marah terhadap kaumnya ini. Nah, ini satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata naqdira di sini diartikan menyempitkan. Jadi naqdira di sini bukan dari takdir yang artinya berkuasa, bukan dari kata-kata qadir yang artinya berkuasa. Karena kalau diartikan berkuasa, ini berarti kekafiran ini. Tidak mungkin Nabi Yunus menyangka bahwa Allah tidak akan berkuasa terhadap beliau. Enggak mungkin. Kalau ada seseorang menyangka bahwasanya Allah tidak kuasa terhadap dirinya, ini satu bentuk kekafiran seperti ini. Dan tidak mungkin Nabi Yunus itu bersangka sesuatu yang kafir seperti ini, enggak mungkin. Maka di sini maksudnya Nabi Yunus mengira bahwasanya dia pergi begitu saja meninggalkan kampungnya, tidak akan disempitkan oleh Allah. Ternyata Allah menyempitkan dia, yaitu dihukum dengan dimakan oleh ikan. Maka yang dimaksud al-dhulumat, kegelapan-kegelapan, ini adalah 3 kegelapan. Kegelapan malam hari, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan yang dalam. Karena kalau kita masuk ke dalam laut yang bagian dalam itu gelap gulita. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan ini. Beliau mengucapkan wirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini wirid disebut sebagai wirid i'tiraf. I'tiraf itu apa? Pengakuan dosa. Pengakuan dosanya di mana? Pada kalimat ini, inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang-orang zalim. Wirid i'tiraf adalah wiridnya para nabi. Nabi Adam diturunkan dari jannah, maka dia membaca wirid i'tiraf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus juga membaca wirid i'tiraf. Nabi Musa juga membaca wirid i'tiraf. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada Abu Bakar wirid i'tiraf. Maka bisa dikatakan wirid i'tiraf ini wirid seluruh para nabi. Dan wirid i'tiraf yang dibaca oleh Nabi Yunus ini adalah solusi terhadap segala masalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan, beliau mengatakan da'watu dhinnun, doanya Nabi yang dimakan ikan, yaitu Nabi Yunus. Idza'a biha
ketika dia membaca doa tersebut, wa huwa fi batnil hut, dia berada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lam yad'u biha, tidaklah berdoa dengan doa tersebut rajulun muslim, seorang laki-laki muslim, fi syai'in qattu, dalam masalah apapun, illa istajaballahu lah, kecuali Allah kabulkan untuk dia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu paling inti bukan dibaca, tetapi paling inti diambil pelajarannya. Nabi Yunus melakukan kesalahan, kemudian dihukum oleh Allah. Pelajarannya apa? Pelajarannya berarti orang-orang baik kalau melakukan kesalahan justru dihukum oleh Allah, tidak dibiarkan. Kalau orang-orang jelek melakukan kesalahan sama Allah dibiarkan, dosamu tambah sekarang kono, supaya nanti masuk ke dalam neraka paling dalam. Tapi orang-orang baik justru enggak. Begitu melakukan kesalahan langsung kasih hukuman cash oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak nunggu lama. Maka kalau kita mendapatkan hukuman dari Allah, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malah husnudzon kepada Allah. Alhamdulillah, insyaallah ini tanda baik karena Allah memberikan musibah kepada saya supaya dosa-dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau ada kerabat kita yang matinya dalam kondisi sakit, insyaallah tanda baik itu, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW juga matinya dalam kondisi sakit parah, bahkan sakitnya 2 kali lipat daripada manusia biasa. Seorang sahabat menjenguk Nabi, menyentuh Nabi, panasnya, demamnya 2 kali lipat. Maka bertanya, ya Rasulullah, ini demamnya 2 kali lipat. Maka beliau mengatakan, betul, para nabi itu mereka musibahnya dilipat gandakan dari manusia biasa. Karena fadilahnya tinggi, maka musibahnya juga ditinggikan. Termasuk saya meyakini atau saya menyangka bahwasanya apa yang dialami oleh guru kita Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mudah-mudahan termasuk ini. Beliau sudah tua, sudah kurus, sudah sakit-sakitan, masih aja di penjara, padahal nggak terbukti sama sekali beliau melakukan pengeboman dan mengajarkan pengeboman, tapi dicari-carikan alasan supaya beliau masuk penjara. Nah itu mungkin karena Allah pengen beliau itu derajatnya tinggi, maka oleh Allah kasih musibah besar. Itulah caranya Allah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba derajatnya tinggi, pahalanya banyak, tapi amalnya sedang-sedang saja, amalnya biasa, maka amalnya tidak bisa menyebabkan dia sampai pada derajat yang diinginkan oleh Allah. Kasih musibah oleh Allah supaya dia derajatnya naik. Kita lihat fotonya Ustadz Abu hari-hari ini, yang sedang sakit, udah kurus, sudah tua renta, sudah nggak seperti dulu lagi, sudah badannya bungkuk, sudah pakai tongkat, tapi masih aja dibui, padahal sama sekali tidak menakutkan. Nah itu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah menghendaki kebaikan terhadap beliau, insyaallah taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam adalah ini. Ini adalah wirid untuk menyelesaikan masalah. Karena Nabi Yunus di dalam perut ikan dia tidak doa apa-apa. Dia tidak mengatakan, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini supaya saya bisa bernafas. Enggak begitu. Dia hanya wirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang terus, baca terus. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari ayat ini, kalau ada masalah baca wirid ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat ini Allah mengatakan fastajabna lahu, maka kami pun mengabulkan untuk Nabi Yunus. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan beliau minal gham, dari kesusahan. Wa kadzalika, dan seperti itulah nujji, kami Allah menyelamatkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Nah, ini dalilnya bahwasanya doa ini tidak hanya khusus Nabi Yunus, tapi untuk siapapun. Karena Allah mengatakan wa kadzalika nujjil mu'minin. Kalau ada orang beriman yang dia mengalami masalah besar, dia baca wirid Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, wa kadzalika nujjil mu'minin, akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang kita membacanya harus disertai keyakinan sebagaimana keyakinan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Yunus ini amalannya 2. Amalan pertama wirid dengan mulut. Amalan yang kedua yakin dalam hati. Nah, kalau kita pengen segera selesai masalah sebagaimana Nabi Yunus, maka 2 amalan ini juga harus muncul.
Kalau kita mungkin amalannya hanya mulut saja, tidak pakai yakin dalam hati. Nah, maka itu menyebabkan kekurangan dari wirid kita. Kalau wirid kita pengen mustajab manjur sebagaimana Nabi Yunus, yakinnya juga diperkuat lagi sebagaimana yakinnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Di sini Allah mengatakan fastajabna, lalu kami kabulkan. Fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan arti bahwasanya urutannya itu tanpa jeda, Pak. Karena itulah para ulama berselisih pendapat berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan ini. Kalau melihat kata-kata fa, ini berarti dalam perut ikannya tidak lama. Karena kalau lama tidak pakai fa, tapi pakai thumma. Nah, di sini Allah pakai fastajabna, bukan thumma stajabna. Maka itu sebagian ulama berpendapat Nabi Yunus dalam perut ikan itu hanya 4 hari saja. Ini pendapat yang paling sedikit. Adapun pendapat yang paling banyak mengatakan Nabi Yunus 40 hari di dalam perut ikan. Berarti 1 bulan lebih. Kalau saya cenderung pendapat yang pertama, tidak lama-lama dalam perut ikan, karena di sini menggunakan kata-kata fastajabna. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk jannah, ketemu dengan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Kita bisa bertanya, wahai Nabi Yunus, panjenengan dulu dalam perut ikan berapa lama? 4 jam apa 40 hari? Kemudian Allah mengatakan wa Zakaria, dan juga Nabi Zakaria, ketika nada rabbahu, dia berdoa kepada Rabbnya. Apa doanya? Rabbi la tadharni farda, wahai Rabbku, jangan biarkan aku ini sendirian. Wa anta khairul warithin, dan engkau itu adalah sebaik-baik zat yang mewarisi. Ini doa Nabi Zakaria. Yang dimaksud la tadharni fardan, jangan engkau biarkan aku sendiri, itu maksudnya jangan biarkan aku tak punya anak. Sendiri artinya tidak punya anak. Tapi menurut Ustadz Mu'in, boleh aja kalau ada orang yang dia belum menikah, jomblo, udah melamar ke sana kemari, nggak dapat-dapat, nah, pakai doa ini, Rabbi la tadharni farda, wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendiri jomblo. Jadi doanya sama, tapi maksudnya, niatnya berbeda, nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud di sini farda bukan jomblo ya, farda maksudnya tidak punya anak. Maka Nabi Zakaria fastajabna lahu, kami Allah mengabulkan untuk Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepada beliau anak namanya Yahya. Wa aslahna, dan kami perbaiki lahu untuk beliau zaujahu, istrinya beliau. Innahum, sesungguhnya mereka siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan ibunya Nabi Yahya. Kanu, adalah mereka itu yusari'un, bercepat-cepat, fil khairat, di dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban, dalam keadaan mengharap-harap rahmat Allah, wa rahaban, dan dalam keadaan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu, dan adalah mereka lana, kepada kami, kepada Allah, khashi'in, orang-orang yang tunduk atau orang-orang yang tawadhu. Nah, ini juga merupakan tanda kekuasaan Allah, dan pelajaran yang paling besar untuk kita adalah bahwa doa apapun Allah bisa mengabulkan. Karena secara nalar Nabi Zakaria tidak mungkin punya anak. Pertama, istrinya mandul. Orang mandul gak bisa hamil, Pak. Yang kedua, Nabi Zakaria sudah tua renta, istrinya juga sudah tua renta, sudah nenek-nenek. Secara nalar nenek-nenek gak bisa hamil. Nabi Zakaria ketika mendapatkan anak, usianya dikatakan 70 ke atas, 73 sampai 79. Ini sudah tua renta. Istrinya paling-paling sekitar itu usianya, udah 70-an tahun, tapi masih bisa hamil juga. Kok bisa begitu? Yaitu tadilah pelajaran yang dapat kita ambil. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah menginginkan orang yang mandul jadi tidak mandul, cukup mengatakan kun, selesai masalah. Allah menginginkan ini orang tua renta bisa hamil, cukup mengatakan kun, selesai masalah. Maka di sini Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya Nabi Zakaria. Apa maksudnya diperbaiki? Mayoritas ulama mengatakan diperbaiki itu maksudnya dari mandul dibikin tidak mandul. Jadi cara Allah untuk memberikan keturunan bagi orang yang mandul gampang. Ini yang mandul dipermak jadi nggak mandul.
Sama dengan kalau kita punya makanan sudah dingin, gampang kalau mau dipanaskan, goreng lagi panas, selesai masalah. Demikian juga Allah. Nah, ini ada hambanya mandul, dibikin nggak mandul, gampang. Seperti mudahnya kita membalik tangan kita, maka bagi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah lagi untuk membuat orang yang mandul menjadi tidak mandul. Aslahna, ya kami perbaiki istrinya. Kemudian Allah mengatakan wallati, dan perempuan yang ahsanat farjaha, menjaga farjinya. Maksudnya Maryam alaihissalam, dia menjaga farjinya, tidak berzina. Fanafakhna, lalu kami tiupkan, fiha, pada Maryam, mir ruhina, dari roh kami. Waja'alnaha, dan kami menjadikan Maryam, wabnaha, dan putranya yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ayatan, sebagai tanda, maksudnya tanda kekuasaan Allah, lil alamin, bagi seluruh alam. Pelajaran yang paling penting bagi kita dari kisahnya Maryam ini adalah dua. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu membuat seorang wanita tanpa punya suami hamil, bisa. Maryam ini nggak punya suami, karena memang dia fokusnya fokus ibadah, nggak bersuami dia. Tetapi Allah takdirkan punya anak, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Caranya bagaimana? Ditiupkan roh. Karena seorang yang hamil itu kan ditiupkan roh di dalam perutnya, ada janin ini nggak ada rohnya, kemudian diberi roh, jadilah makhluk hidup. Nah, untuk mengadakan janin sama roh tidak harus ada mani masuk. Allah cukup mengatakan kun, rohnya akhirnya melayang masuk ke dalam tubuhnya Maryam alaihissalam, masuk dalam perutnya, akhirnya jadi anak, jadi bayi. Sesuatu yang gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Pelajaran yang kedua, kalau kita adalah orang yang baik, kemudian kita dituduh macam-macam sama orang-orang yang tidak suka sama kita. Kalau memang betul-betul kita baik, maka becek ke titik, Allah ketara. Pasti nanti akan terbukti bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan tadi. Maryam dituduh, kamu berzina, kamu nggak punya suami, kamu punya anak. Maka Maryam mengatakan, menunjuk kepada bayi ini. Maka ketika ditunjuk kepada bayi, mereka membantah lagi, mana mungkin kami bisa ngomong sama bayi, bayi masih kecil nggak bisa bicara. Maka Allah bikin bayi ini bisa bicara. Dia mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Nah, kemudian memberikan persaksian bahwasanya ibunya tidak berzina. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat ini, ayatal lil alamin, tanda kekuasaan Allah bagi seluruh alam. Tanda yang pertama, bahwasanya ada seorang wanita hamil tanpa punya suami, ini tanda kekuasaan Allah. Tanda yang kedua, ada seorang bayi yang bisa bicara, tanda kekuasaan Allah. Tanda yang ketiga, bayi bicara, membersihkan tuduhan dari ibunya, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dibuat oleh Allah di dalam kisahnya Maryam dengan anaknya yaitu Isa alaihi salatu wassalam. Karena itu kalau ada orang mendolimi kita, menuduh kita, sementara kita yakin bahwa kita tidak melakukan apa yang dituduhkan tadi, tenanglah, pasti suatu saat Allah akan membersihkan nama kita. Kemudian ayat yang ke-92, Allah mengatakan, inna hadhihi, sesungguhnya ini ummatukum, adalah agama kalian, ummatan wahidah, sebagai agama yang satu. Wa ana, dan saya Allah, rabbukum, adalah Rabb kalian, fa'buduni, maka sembahlah kepada saya. Yang dimaksud ummatukum itu adalah dinukum, agama kalian, agama Islam. Jadi kata-kata umat dalam bahasa Arab bisa memiliki beberapa makna. Umat bisa bermakna umat kaum itu. Ini umatnya Nabi Muhammad, ini umatnya Nabi Musa. Maksudnya apa? Kaumnya Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Musa. Tapi bisa juga bermakna din, agama. Nah, di sini termasuk umat yang artinya adalah agama. Untuk menentukan arti gimana? Kapan diartikan umat itu umat, kapan artikan umat itu agama? Siyaqul kalam, lihat kondisi kalimatnya. Nah, di sini kalimatnya lebih tepat diartikan agama, bukan umat. Karena itulah para ulama tafsir menafsirkan ummatukum di sini adalah agama kalian, agama satu yaitu agama Islam. Agama Islam itu intinya apa? Intinya adalah wa ana rabbukum fa'buduni, menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Semua kata-kata ubudullah, sembahlah Allah dalam Al-Qur'an itu maksudnya adalah wahidullah, asakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh kita mengesahkan, bukan hanya menyembah. Karena kalau hanya menyembah, orang-orang kafir Quraisy juga menyembah Allah, Pak. Hanya mereka itu menyembah sambil mensekutukan. Nah, Allah menyuruh kita untuk mentauhidkan, mengesahkan. Inilah tafsir kata-kata ubudu, sembahlah dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat di dalam kitab tafsir Baghawi bahwasanya setiap kata-kata ubudullah, sembahlah Allah dalam Al-Qur'an, maka maksudnya adalah wahidullah, asakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ubudullah adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian. Nah, ini maksudnya adalah ubudullah, maksudnya adalah wahidullah, asakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau hanya menyembah, orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka juga sudah menyembah Allah. Buktinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabatnya. Waktu itu sahabat ini masih kafir. Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yauma ilahan? Hari ini kamu menyembah Tuhan berapa jumlahnya? Qala abi, maka Husain mengatakan, sab'atan, Tuhan saya ada 7. Sittatan fil ardi, yang 6 Tuhan di bumi, ya Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Wa wahidan fis sama, 1 Tuhan di langit. Siapa yang dimaksud di langit ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah menyembah Allah, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka menyekutukan Allah yang Maha Esa, disekutukan dengan 6 Tuhan yang lain. Jadi Tuhannya 7. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Karena itulah fa'buduni maksudnya wahiduni, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.